Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku harusnya kerja ya kan, malam ini tuh karena aku berangkatnya malam, kerjanya itu malam atau yaking di bahasa Jepangnya. Tapi kebetulan karena malam ini aku nggak enak badan, jadi aku memutuskan untuk libur, izin untuk meliburkan diri karena aku benar-benar nggak kuat. Ya, that's why aku itu lagi sakit pinggang guys. Pinggang aku tuh kayak sakit, bener-bener sakit. Sebenarnya aku rasain tuh udah beberapa hari atau ya udah agak lama lagi aku merasakan sakit pinggang. Cuma kayak dirasa-rasa aja gitu kan. Terus kayak malam ini tuh kayak bener-bener aku tuh tidur, kayak posisi tidur aku tuh kayak serba salah, kayak miring sakit, terus tengkurap sakit, terlentang sakit, terus ditambah lagi kan karena emang ya gimana, orang namanya kan tidur tuh kita nyari posisinya itu gimana kan biar enak gitu, biar nyenyak gitu. Mungkin kebetulan emang posisi tidur aku tuh lebih nyamannya itu kayak gimana ya, posisinya kayak nekuk gitu posisi tidurnya ini. Mungkin itu juga yang membuat kayak lebih sakit gitu pinggang aku pas bangun tidur. Aku tuh bener-bener kayak udah mau berangkat kerja guys, tapi pas dibawa bangun tuh bener-bener sakit banget pinggang aku. Terus kayak aku ngomong ke suami aku, boleh nggak aku izin libur kerja? Ya udah, jangan, nggak apa-apa, libur aja. Ya udah, aku ini kan ngechat teman aku yang emang kerjanya itu satu kerjaan sama aku ya kan. Terus kata aku aku izin nggak masuk kerja, bilangin aku sakit pinggang gitu kan. Terus aku udah tembel kok ya, udah kasih obat salep ya, nggak tahu sih salep fresh care biar agak enakan dulu gitu kan. Sampai pagi ini pun kayak aku tuh bener-bener serba salah, mau tiduran nggak enak, mau istirahat juga nggak bisa karena dibuat rebahan aja itu sakit kan. Kalau misalnya kalau misalkan sakit yang kayak pusing atau pilek kan dibawa istirahat enak. Nah justru sakit pinggang aku yang itu dibawa istirahat tuh bener-bener nggak nyaman banget dan sakit banget pinggang aku tuh, kayak serba salah, nengok salah nengok sini salah. Jadi aku memutuskan hari ini tadi pagi aku udah reservasi lewat online internet gitu ke dokter ortopedik yang ada di Jepang. Ini pertama kalinya aku reservasi online sendiri, dan kebetulan hari ini suami aku kerja jadi aku harus ke sana sendirian. Sebenarnya aku takut guys ke dokter, karena apa ya, karena aku takut aja, nggak tahu kalau ke dokter Jepang. Satu karena aku emang bahasa Jepangnya kayak bener-bener kurang banget ya kan, takutnya nanti di sana kendala nggak bisa bahasa atau ada yang harus aku ngerti terus aku nggak ngerti senseinya ngomong apa. Sensei itu dokter ya. Terus ya udah, ada hal-hal yang bener-bener aku khawatirin kalau aku harus pergi ke dokter. Cuma aku ngeberaniin diri karena apa, karena soalnya kalau ini aku nggak periksain tuh takutnya kan malah jadi keseringan terus menerus ya sakit ini, dan aku nggak mau terjadi apa-apa di sini. Karena ya gimana, kalau bisa kan harus bisa cari obatnya segera, dan aku harus kerja juga. Nggak enak sama teman kerja aku yang satu tempat kerja yang di perusahaan aku yang sekarang kan. Nanti kalau aku sering izin kan kasihan ke dianya ya, bakal capek atau gimana. Jadi aku memutuskan untuk periksa sendiri. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian gimana aku periksa di sana. Kalau kondisinya memungkinkan ya aku bisa ngambil video sedikit-sedikit, kalau enggak ya nanti aku bakal ceritain kronologinya gimana nanti aku mau periksa ke dokter yang di Jepang ini. Ikutin aku terus dan doain aku ya guys biar aku bisa cepat sembuh. See you. Oh ya, alhamdulillahnya hari ini itu cara aku lihat tadi di Tenkyoho, di perkiraan cuacanya itu cara, karena 2 hari kemarin itu benar-benar hujan full seharian. Alhamdulillahnya aku kan sekarang mau periksa ke dokter, terus sekarang kayak cuacanya tuh kayak benar-benar cerah gitu guys. Jadi ya Allah, semoga aku bisa yuk sendirian, gak apa-apa. Oke.
Ayo kita pergi ke sana. Aku sekarang mau mampir beli masker dulu, kan aku lupa pakai masker. Ya aku mampir ke Kendu dulu buat beli masker dulu. Ya aku udah nyampe di kliniknya. Klinik di sini yang dekat sama stasiun, karena yang buka itu yang hari Rabu ini di sini, jadi aku reservasinya di sini aja. So aku mau masuk. Kayaknya aku nggak bakal bisa ngambil video karena aku harus ngeluarin berkas-berkas juga yang harus aku keluarin. Jadi so nanti aku jelasin lagi ya detailnya kayak gimana. Halo guys, tadi aku udah selesai ya periksanya, dan tadi dari jam berapa, setengah 10, sekarang baru selesai jam berapa nih, jam setengah 12-an. Terus ya agak lama sih karena emang ramai juga, dan kalian asal tahu ya aku di sini itu bareng sama obacang dan para lansia gitu yang emang menurut aku ini banget sih, kayak malu banget ya. Terus tadi aku kan dikasih ntar lah aku jelasin ya, pokoknya sekarang detailnya gimana nanti aku jelasin. Sekarang aku mau nebus obat dulu, nyari toko obat yang deket dari sini. Oke, nanti kita lanjut lagi, see you. Halo, sekarang aku lagi di toko obatnya. Tadi mampir dulu ke supermarket habis beli makanan buat masak nanti, karena aku belum masak buat suami aku nanti. Terus aku mau buat shabu-shabu juga nanti buat pas dia pulang, karena itu gampang masaknya, nggak butuh tenaga yang banyak. Jadi so aku mau bikin shabu-shabu nanti. Sekarang lagi nungguin obatnya dikasih sama toko obat, gitu deh. Nanti aku cerita ya detailnya pemeriksaannya kayak gimana di Jepang itu. Nanti aku nyampe rumah nanti cerita lagi. Bye bye, tunggu aku di rumah. Iklan dulu, yang belum subscribe dulu, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Halo guys, aku udah balik dari toko obatnya. Sekarang udah jam 1 lebih. Sebenarnya itu kayak lama banget ya pemeriksaannya tuh. Bukannya lama sih, mungkin karena di situ rame ya, banyak lansia gitu yang mau berobat atau ya nggak tahu lah apa itu intinya. Padahal aku udah reservasi, itu terbilangnya lama sih menurut aku, walaupun udah reservasi. Apalagi kalau aku langsung ke situ dan nggak reservasi, berarti itu otomatis akan lebih lama lagi nanti kalau aku periksa tanpa reservasi. Untungnya aku reservasi dulu pagi-pagi sebelum buka, jadi agak lebih sedikit lebih cepet ya dari yang nggak reservasi gitu. Oke, terus kan tadi aku datang ya ke tempat kliniknya. Aku pergi ke klinik ortopedik yang emang kayak dokter bedah Jepang gitu, yang emang bisa gitu buat yang urusan tulang. Karena aku ini kan emang berurusan dengan tulang, sakit pinggang lah intinya mah ya. Ya udah aku ke situ. Sebenarnya aku nggak mau ke klinik yang itu, cuma klinik yang aku pengen tuju itu karena hari Rabu ini libur. Terus ya gimana lagi ya kan, karena hari Rabu kan libur klinik yang aku pengen tuju. Jadi so aku ke klinik yang tadi aku berobat itu. Ya udah aku ke situ kan, terus aku langsung ke reservasinya, bilang gitu dengan nihongo aku, dengan bahasa Jepang ya aku yang baka, yang nggak ngerti gitu, nggak terlalu mengerti bahasa mereka gitu. Ya udah aku langsung datang ke sana, bilang aku udah reservasi tadi lewat internet. Terus kata dia, oh iya Cina silakan isi datanya. Waduh, aku kan bingung ya, data apa ini, kayak dikasih kertas isinya semua kanji gitu. Terus kan aku bilang aja daripada soto ya kan asal ngisi. Terus aku bilang aku gak terlalu mengerti bahasa Jepangnya, tolong jelasin dong ini apa aja. Terus baik mereka tuh, untungnya di sini tuh sangat membantu ya orang-orangnya. Jadi aku dikasih tahu ini dari ada 10 nomor kalau nggak salah. Jadi di situ tuh kayak penjelasan apa yang kita rasain gitu pas hari itu tuh, kenapa mau berobat, itu sakit apa, terus pernah ada operasi gede enggak, terus pernah minum obat enggak sebelumnya, obat apa kalau iya. Terus aku bilang kan ya emang aku belum pernah sakit apapun, dan
ya dalam waktu jangka pendek ini aku nggak minum obat apapun. Ya udah, terus udah ditulis semuanya kayak data pribadi gitu, nama, nomor telepon, umur, udah sih itu aja. Terus aku disuruh nunggunya emang lama banget sih, kayak setengah jam atau 1 jaman. Terus aku dipanggil ke dokternya, ke dokter yang ortopedik tadi, yang dokter tulang. Aku kayak oh ya, aku bilang kan selamat pagi. Iya, Cina kenapa? Iya, aku tuh sakit pinggang. Kata aku tuh sakit pinggangnya, emang tahu nggak Cina ini dari kapan? Kata aku tuh udah lama. Kalau iya sakit pinggangmu udah lama kan, dari Ibu Mae. Cina kata aku teh, ya berapa lama kan? Kalau di sini tuh emang harus ada ininya ya, kayak harus ada hitungannya gitu, berapa bulan, berapa tahun. Kalau ia sakit apapun tuh kayak udah harus dihitung secara teliti lah, biar dokternya tuh mungkin biar nggak salah diagnosis. Menurut aku ya, nggak tahu sih bener apa enggaknya. Terus ya udah aku bilang, ya semenjak aku kerja ini ya, mungkin karena kerjanya berat kali. Bukan berat yang gimana-gimana ya guys, enggak. Maksudnya berat tuh ini apa, ngangkat yang agak berat lah gitu tiap hari kan, walaupun ya mungkin 10 kilo 13 kilo ngangkat tuh kalau tiap hari tiap tahun kan yang agak ini juga. Mungkin aku bilang gitu kan, mungkin karena itu kali alasannya. Oh iya ya cenah. Terus maunya gimana cenah? Mau dikasih obat, mau dikasih pijat, maksudnya dikasih fasilitas pijat, mau pijat enggak, atau mau di Kengsa tuh kayak diperiksa lebih lanjut lah gitu dengan alat-alat, entah itu ronsen atau MRI atau X-ray kayak gitu kan. Terus aku bilang, aku tuh nggak ngerti awalnya ya. Dia bilang tuh, kamu mau minum obat enggak Cina? Aku kira dia tuh bilang ada alergi obat enggak. Aku kira senseinya ngomong kayak, ternyata enggak. Sensei tuh nanya, terus maunya gimana Cina? Mau dikasih obat aja atau mau massage juga atau mau Kengsa juga lebih lanjut kayak gitu. Terus aku agak oh ya udah sensei, aku mau semuanya aja dilakuin biar tahu kan, biar nggak penasaran lagi kalau ada apa-apa tuh. Terus aku bilang ya udah, aku mau diperiksa lebih lanjut lagi, terus mau obat juga, terus kalau mau massage juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Soalnya ini kan aku emang pakai asuransi juga, asuransi kesehatan. Terus emang aku jarang sakit juga, jarang ke dokter. Jadi ya udahlah, kenapa enggak sekali dipakai fasilitasnya gitu kan. Ya udah. Aku bilang ya udah, iya Cina, ya udah ditunggu, suruh nunggu di depan lagi. Udah cuma nanya gitu doang, dokter yang nggak diapa-apain guys, nggak dipegang, nggak dilihat, entah itu cuma langsung ya udah Cina, nanti dipanggil lagi buat Kengsa, buat di X-ray kayak gitu kan. Terus aku masuklah ke sebuah ruangan yang kayak gimana ya, kayak ada mesin ininya lah, mesin apa nggak ngerti lah, intinya aku nggak ngerti kedokterannya. Oh ya, kita sambil persiapan buat shabu-shabu nanti suami aku pulang ya. Terus aku kan masuk ya ke tempat ke tempat pemeriksaan ya, sipai. Kan aku masuk ke tempat itunya pemeriksaannya. Terus aku disuruh baring, cenah. Kayak ronsen, tapi ronsennya tuh kayak dari atas gitu loh guys, kayak tempatnya tiduran gini, tepek gitu, kayak tempat tidur aja tuh. Di atas itu kayak ada mesin fotokopinya kecil gitu, bisa digeser ke sana sini. Terus senseinya tuh bilang, perawatnya ya, kang gosinya tuh bilang, ini cenah, kamu pakai ya biasalah kalau mau ronsen kan nggak boleh ada bahan-bahan yang kayak ada kawatnya gimana gitu. Ditanyain pakai Beruto enggak atau gimana, enggak, seneng aku ketakutnya enggak. Terus kan celana aku kan emang pakai kayak ya celana bahan gitu dan ada resletingnya kan, itu nggak boleh. Terus kata, oh ya ini nggak boleh Cina, coba diturunin dikit. Ya udah aku nurut kan, ya orang namanya membuat pemeriksaan doang, lagi ada selimut. Yaudah aku suruh baring. Terus senseinya tuh bilang, nanti tunggu ya Cina, dokternya kesini buat dikasih arahan Cina, buat ini tuh gimana. Ya udah aku tiduran, terus itu alatnya berjalan itu kayak cuma ya nggak kerasa apa-apa sih, orang cuma diperiksa doang kayak ronsen gitu, cuma bedanya itu mah gede. Terus udah ya kan, aku terlentang gini.
terlentang. Terus kalau pas udah terlentang itu aku disuruh baring, miring ke kiri kalau nggak salah, miring ke kiri buat diperiksa lagi, buat di pot X-ray lagi yang bagian miringnya gitu. Ya udah, pas udah diperiksa yang X-ray-nya, terus aku disuruh nunggu lagi sama si perawatnya, itu suruh nunggu di depan, cina nanti tunggu lagi ya di depan. Terus aku udah nunggu di depan, ngasihin berkasnya, ini aku udah selesai X-ray. Terus aku disuruh masuk lagi ke senseinya yang tadi, dokternya tuh cowok ya, dokternya cowok. Dia bilang, oh iya ini cina kan dikasih lihat ya foto hasil ronsennya tuh ada di HP ini, nanti aku kasih lihat. Aku dikasih lihat, padahal aku nggak ngerti apa ya itu tulang aku kayak gitu ya, maksudnya ya, yang nggak tahu apa ada yang salah atau enggak gitu, apa emang kayak gitu. Terus saya tuh bilang dengan lucunya, dia bilang ini mah nggak ada apa-apa cenah, mundai naik, kayak dianya yang benar-benar terbata-bata dengan Nihongonya gitu, padahal aku yang harusnya nggak bisa dengan bahasa Jepang. Senseinya tuh kayak benar-benar biar ngerti tuh kita orang luar negerinya gimana ya ngejelasinnya, dia pakai bahasa Jepang dan dicampur bahasa Inggris. Ini mah nggak ada apa-apa cina, beautiful kayak gitu guys, baik banget kan mereka, kayak benar-benar komunikasinya tuh benar-benar mempermudah banget kita orang luar negeri yang nggak terlalu bisa bahasa Jepang gitu. Alhamdulillahnya gitu ya. Ya udah, oh iya cina, ini nggak ada apa-apa, baik cina, baik-baik aja gitu, nggak ada yang patut dikhawatirkan lah, intinya mah dokter tuh bilang. Terus disuruh difoto, ini cina kamu foto aja yang ini, difoto ininya non apa itunya, foto apa tuh, foto X-ray-nya. Ya udah aku foto, taruh disimpan di HP kan, HP sendiri. Terus kata senseinya tuh udah, ya udah ini mau udah selesai cina, terus sekarang mau obat ya cina. Iya sensei, aku mau obat biar nggak sakit kan, kalau sakit lagi kan biar ada obat rasa nyerinya tuh dikasih Itamedome. Terus mau masaji juga ya cina. Aku kira masaji bukan yang di situnya ya, ternyata langsung di situnya guys. Aku kaget ya. Oh ya udah cina, iya nih dikasih berkasnya buat masaji kan, message ya, pijet gitu ya. Aku kira tuh pijetnya di luar, maksudnya bukan di situnya ya, bukan di kliniknya gitu, beda ini lagi lah, beda klinik lagi atau di tempat pijet yang lain. Ternyata di situnya, dan aku naik ke tempat lantai 3 kalau nggak salah ya, lantai 3 tempat rehab. Pokoknya intinya mah itu tuh kayak buat orang-orang yang kayak patah tulang, buat latihan, rehabilitasi, ya gitu. Terus di situ juga ada kayak ada terapisnya gitu guys, tapi emang udah tua-tua sih, yang ke situ juga emang banyaknya orang tua. Aku tuh malu guys, aku sendiri yang anak muda dengan kondisi boyoken, intinya sakit pinggang, malu banget ya. Kayak aku untungnya aku beli masker tadi ya sebelum periksa karena biar nggak malu. Ternyata iya aja di situ banyaknya para lansia, jadi aku nggak mau malu karena mukanya kebuka, jadi aku untungnya beli ini. Ya udah, aku dikasih kayak apa ya, dikasih heater gitu di pinggangnya tuh, kayak dipanasin ya, kesetrika ya, kayak apa, dikompres gitu pakai alat, bentuknya tuh kayak heater gitu, kayak kita kayak disuruh baring terus dipanasin 10 menit, pinggangnya tuh kayak dikasih angin tapi panas gitu guys. 10 menit udah tuh, 10 menit udah selesai, terus dikasih pijetan. Lucu banget nih, aku kira pijetannya tuh yang gimana kayak di Indonesia kan, pijet terapis gitu, yang nggak tahu sih, maksudnya tukang pijet di Indonesia kan saraf-sarafnya ya minimal gitu kenceng tenaganya ya. Kalau di situ terapis Jepang itu nggak tahu, aku karena pertama kali ini ya mungkin ya, jadi aku nggak tahu terapis yang lain kayak gimana. Terapis di Jepang yang tadi aku kerjain dengan pengalaman aku sendiri tadi ya, udah aku lakuin. Terapisnya tadi tuh kayak bener-bener kayak nggak diapa-apain guys, kayak cuma kayak diraba-raba gitu, nggak bener-bener nggak kerasa sakit, dan nggak kerasa kayak cuma dielus-elus aja. Apa ini tuh ya emang kayak gini kayak SOP-nya gitu, SOP terapis di Jepang emang nggak boleh kenceng-kenceng apa ya. Aku ya udah aja lah, orang nggak ngerti ya,
orang ya udahlah, gimana lagi, udah terlanjur, nggak apa-apa deh ya, yang udah terlanjur gitu. Ya udah tuh sama orang tua ya kan, dipijatnya pelan-pelan dengan pelan-pelan banget, dengan pelan-pelan, bener-bener pelannya tuh pelan-pelan banget. Ya udah aku ya diem aja lah, disuruh baring, suruh miring. Itu cuma 10 menit doang guys, 10 menit mana ada kerasa. Coba kalau di Indonesia kan cuma lama banget ya, pijat kayak sejam, setengah jam, ya 45 menit lah gitu. Kalau di situ kayak cuma 10 menit, nggak kerasa apa-apa. Ya udah selesai, dan itu nggak berasa apapun. Ya lumayan sih, karena tadi mesin anget itu lumayan agak mendingan lah, nyerinya tuh agak berkurang gitu. Terus ya udah aku turun lagi ke lantai 1 buat ke tempat pembayarannya, kan udah selesai ya kan yang tadi dipijat tuh. Terus ya udah aku dikasih resep obat juga, dan harganya tuh berapa ya tadi total. Nih, ini aku ada resinya. Resinya itu yang pemeriksaan tadi, X-ray sama massage apa tuh, totalnya tuh 240 ribuan kalau di Indonesiain. Kalau di Jepangnya itu sekitar 2.370 yen. Ya di klinik yang tadi, belum nebus obat gitu. Terus kan aku disuruh nebus obat. Ini obatnya cina ditebus ya. Ya udah aku bilang di mana. Kan kalau di Jepang itu kliniknya tuh jarang ada yang ngasih obat di satu tempat klinik itu. Jadi kayak beda tempat gitu loh guys. Kayak di apoteknya tuh beda, enggak di situnya. Bahkan yang rumah sakit gede pun aku pernah periksa ke rumah sakit gede yang bener-bener gede ya. Bukan klinik ini mah. Aku juga pernah ke situ. Nah, nebus obatnya tuh beda tempat, ke apotek yang kecil. Jadi kayak di Indonesia mah apotek, misalkan aku ke rumah sakit gitu, rumah sakit mana kek, terus aku nebus obatnya tuh di apotek yang benar-benar di luar rumah sakitnya gitu. Nggak tahu sih ini mah, kalau aku ya pengalaman aku sih gitu, beberapa tahun, selama 6 tahun di sini tuh kayak gitu. Ya udah aku udah kan disuruh nebus obat, ya udah aku pulang karena aku hari ini nggak bisa masak gitu, karena emang ya takut capek lagi atau gimana. Jadi aku mutusin buat pergi ke supermarket dulu, beli bahan-bahan yang emang belum ada gitu. Ya aku sebentar doang biar ya udah gitu, aku nggak mikirin masak lagi, yang gampang-gampang aja masaknya kan. Terus aku pergi ke toko obatnya tuh terakhiran, pas udah selesai dari supermarket. Pas udah selesai dari supermarket itu, aku langsung ke toko obatnya. Nunggu lagi tuh ke klinik juga nunggu lama banget ya kan, ke toko obat juga nunggu. Ya udah aku kasihin resepnya dari dokter yang tadi, aku kasihin resepnya, terus kata dia nunggu sebentar ya. Nunggunya ternyata nggak bentar guys, setengah jam, karena emang lagi banyak juga nomor antriannya juga emang banyak. Ya udahlah, nggak apa-apa, gimana lagi, dah orang pengen sembuh ya. Ya udah aku nunggu berapa lama ya, 30 menitan gitulah aku nunggu. Terus dapet nih obatnya kayak gini. Obatnya ternyata banyak guys, obatnya itu banyak. Aku kan dikasih resepnya, nggak ngerti juga orang dokter yang ngasih resep obatnya apapun itu. Aku dikasih 3 jenis obat. Obatnya tuh obat yang diminumnya ada 2 jenis, obat. Ini resep dari dokternya. Ada obat yang buat itamidome, penghilang rasa sakit nyeri gitu, yang ini. Terus yang ini tuh kayak obat igusuri, ini kayak buat lambung gitu. Nggak tahu ya, nggak ngerti, padahal aku kan nggak sakit lambung, tapi dikasih obat lambung. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Katanya 3 kali sehari setelah makan, pagi siang sore diminum. Ya udah. Terus ini kan 2 tuh, kecil-kecil. Kalau obat di Jepangnya tuh nggak segede-gede gaban kayak di Indonesia guys. Di Jepang itu obatnya benar-benar kecil dan mudah banget ditelan. Jadi mungkin karena di sini banyak lansia kali ya, takutnya keselak atau kesedek atau malah jadinya abunai, bahaya. Jadi mereka bikin obatnya tuh yang sekecil ini.
Jadi tuh bener-bener gampang banget ditelan, pakai air juga udah langsung hilang. Terus nggak berasa banget pahitnya kalau di Jepang tuh obatnya, menurut aku ya, karena aku juga sering minum Itamedome yang buat penghilang rasa sakit kepala pusing gitu kan. Terus ada lagi nih yang berapa, 5 pack gitu, kayak salon pas gitu, koyo gitu, segini banyak sih menurut aku. Ini kan kalau beli aja mahal ya. Aku kalau beli kemarin aku nyesel banget ya, tahu gitu aku beli di apoteker aja gitu, beli di apotek dengan Hokensho atau periksa ke dokter ya, lebih tepatnya. Kalau beli, aku kemarin beli di itu kan sekitar 1.000 yen, dan itu tuh cuma dapat dikit dan gak gampang nempel guys gitu. 1.000 yen tuh kayak 100.000, sedangkan ini ya aku tadi nebus obat itu sekitar 130.000. Iya 103.000 ding, 105.000 lah kalau di kurs Indonesia ini. Segini guys, udah dua ini 105.000 gitu, dengan ininya 5 pak itu, ininya kayak banyak banget, kayak untuk berapa hari gitu. Iya ini banyak banget, udah ada 3 kaplet. Iya ini ada 3 kaplet gitu, dan isinya 1, 2, 3, 5, 10, kayak 32 kapsul, 32 pil gitu. Banyak banget ya, 105.000. Kok bisa gitu ya Kak? Tapi kata yang Kak di Ranatania juga bilang sih, aku lihat YouTuber yang emang dia udah lama tinggal di sini dan punya suami di sini, emang lebih murah kita nebus obat dengan resep dokter gitu katanya. Cuma kan karena aku malas banget ke dokter dan takut, dan emang ya kendalanya tuh banyak banget, entah itu dari bahasa, entah itu dari segi reservasinya kan ribet, atau ya waktunya tuh kayak terbuang sia-sia gitu, lama nunggunya kan. Ya udah, aku lebih milih obat dari beli di toko obat gitu, bukannya apotek ya, bukan yang memang resep dokter. Tahu gini aku dari kemarin beli di apoteker dengan yang murah gitu, dengan resep dokter ya. Ya udahlah, ini jadiin pelajaran aja, dan semoga aku nggak sakit-sakit lagi. Ini terakhir kalinya aku sakit pinggang, semoga dapat obatnya. Aku udah periksa, dan ya alhamdulillahnya juga emang dari pemeriksaannya yang tadi aku jalan juga emang gak ada apa-apa. Mungkin karena emang aku ya pola hidup akunya juga mungkin kurang sehat, dan ya emang mungkin karena kecapean juga gitu kan. Jadi ya banyak gengingnya lah, banyak penyebabnya mungkin ya, walaupun yang nggak dari tulangnya juga yang nggak benar atau enggak, alhamdulillahnya bener-bener aja, nggak ada apa-apa. Daleman aku alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang retak atau gimana, atau nggak ada yang kesleo ya. Alhamdulillah, semoga aku nemu obatnya dan bisa kerja lagi. Besok sih ya udah kerja lagi sih, maksudnya ya udah biar nggak sakit-sakit lagi gitu, karena ini agak-agak sedikit mendokus saya, maksudnya ya sakit-sakit begitu, kayak akunya juga nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ke perusahaan juga jadi mewahku, ke teman-teman aku yang satu kerjaan sama aku juga jadinya terganggu kan karena akunya libur. Ya udah, jadikan pelajaran aja gitu. Dan kalian yang emang kerja di Jepang dan mungkin kerjaannya mungkin lebih berat daripada aku kerjaannya, jangan lupa jaga kesehatan. Intinya mah jaga kesehatan, olahraga lah yang penting. Aku karena males banget olahraga, dan jarang minum air juga, mungkin itu penyebabnya banyak banget sih aku sakit pinggang, karena emang ya gitulah ya, namanya juga hidup gitu. Buat kalian semua yang kayak Jisuse atau Kutegino atau PMI lah, pekerja migran Indonesia yang di Jepang ini, kalian baik-baik ya kerjanya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena di Jepang itu kita kan sebagai orang asing ya, dengan kendala bahasa atau apapun itu kan ya aku tahu banget lah gitu kesulitannya kita hidup di negeri orang tuh kayak gimana gitu. Jadi kalian
harus hati-hati. Oke, cukup aja kali ini vlog aku hari ini ke dokter ortopedik di Jepang tulang. Ini ya, semoga ini membantu kalian-kalian yang penasaran gitu caranya ke rumah sakit, ke klinik atau ke rumah sakit itu kayak gimana. Dan jangan takut juga buat periksa ke dokter, karena itu benar-benar ya buat kalian juga nantinya, biar nggak ada apa-apa nanti selanjutnya, biar pencegahan lah kalau ada apa-apa tuh lebih cepat, lebih baik diperiksakan kalau ada apa-apa. Oke, jangan takut, tenang. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa, tanya ke orang yang mungkin lebih tahu dari kalian, minta tolong teman atau saudara kalian atau ke orang perusahaan kalian buat diantarkan dan ya diantarkan dan dikasih pengarahan gitu buat pemeriksaan lebih lanjut. Oke, sekian dari vlog aku kali ini. Aku sekarang mau persiapan buat nunggu suami aku dan mau makan shabu-shabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Bye-bye.